Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan masuk ke materi pertama, yaitu Introduction ke PLSQL. Pada bagian ini ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan, bahwa PLSQL ini adalah singkatan dari Programming Language, Structured Query Language, atau kalau misalnya gampangnya gitu ya, maka PLSQL itu adalah gabungan daripada primitif-primitif algoritma ditambah dengan bahasa-bahasa SQL sehingga menjadi PLSQL gitu. Nah, untuk PLSQL sendiri itu merupakan salah satu model implementasi dari proses manajemen basis data gitu ya, tapi masih dalam relational database gitu. Kenapa ada PLSQL ini? Salah satunya adalah sebenarnya untuk kemudahan dari proses untuk manajemen data. PLSQL ini merupakan sebuah standar Procedural Language Extension untuk SQL. Kemudian memang banyak dikembangkan oleh Oracle Corporation, dan kemudian dia seamlessly integrated procedural construct gitu ya. Walaupun sekarang pengelolaan data itu sudah berkembang gitu ya, di antaranya dengan NoSQL, bahkan sudah ada Bitcoin, blockchain gitu ya, seperti itu. Tapi tetap sebagai orang informatika kita juga harus tahu ini. Nah, PLSQL sendiri itu adalah sebuah blok terstruktur yang nanti bisa di-executable untuk menghasilkan sebuah code gitu ya, yang bisa di-maintenance. Jadi intinya sebetulnya dia adalah susunan daripada sintak-sintak, di mana di sana ada variabel, ada konstanta, ada tipe, kemudian ada condition statement gitu ya, kemudian ada reusable program gitu ya, yang bisa dipanggil dan saling panggil-memanggil, tetapi tanpa harus melibatkan bahasa pemrograman gitu. Jadi dia menggunakan SQL itu sendiri ditambah dengan satu bentuk primitif-primitif algoritma yang sudah bisa seperti kita menggabungkan pemrograman dan SQL. Nah, environment-nya dari PLSQL itu adalah seperti ini ya. Ada dua blok besar. Yang pertama adalah PLSQL Engine. Di PLSQL Engine ini, di sini ada PLSQL block, dan PLSQL block ini akan mengarah kepada dua bagian ya. Yang pertama adalah procedural statement executor yang berisi eksekutor untuk mengeksekusi prosedur-prosedurnya, baik berupa function maupun prosedur, dan statement SQL sendiri yang nanti akan berinteraksi dengan SQL statement executor, atau di sini adalah nanti di server datanya itu sendiri ya. Ya, nanti kita untuk prakteknya kita menggunakan Oracle ya. Kemudian benefitnya apa dari PLSQL ini? Benefitnya, karena dia mengintegrasikan prosedural dan SQL, maka dia akan menambah performance gitu ya, atau mempercepat proses performansi dari pengolahan datanya. Kalau sebelumnya di mata kuliah database itu kita mengolah, input, edit, delete data itu dengan SQL gitu ya. Nah, kalau sekiranya yang kita input itu ada ribuan gitu ya, maka apakah kita akan melakukan proses insert itu satu-satu? Tidak ya. Di situ kita bisa pakai proses recruiting gitu ya, atau pengulangan. Dimana pengulangan itu sendiri kan dari primitif algoritma ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita mau melakukan otomasi gitu ya, setiap user yang masuk, maka kita akan mencatat jam berapa dia masuknya, kemudian
user ini namanya siapa, dan kemudian dia juga keluar pada jam berapa. Nah, itu juga kita bisa memanfaatkan PLSQL. Karena kalau dengan SQL sendiri, nyatetnya sistem akan kesulitan gitu ya. Maka kita harus menggunakan trigger. Dan trigger itu salah satunya bagian dari PLSQL. Begitu ya. Jadi, di sini benefitnya adalah mengimprove performance. Di mana di sini ada SQL dan gabungan kondisi-kondisi di mana setiap kondisi itu bisa kita masukkan SQL. Jadi ada memudahkan proses untuk modularity program, pengembangan programnya bisa kita bagi menjadi modul-modul kecil, kemudian bisa diintegrasikan juga dengan tools yang lain, portability, dan dia punya exception handling ya. Jadi kalau misalnya ada kondisi error gitu ya, itu nanti ada peringatannya. Nah, ini adalah blok dari PLSQL ya. Di sini ada bagian deklarasi untuk variabel, untuk kursor gitu ya, untuk exception. Jadi semua yang terkait dengan deklarasi ada di bagian declare. Atau dengan kata lain ini adalah kamus data gitu ya kalau di algoritma ya. Ada kamus datanya. Kemudian ada bagian begin sama end ya. Begin sama end ini adalah bagian mandatorinya. Kalau di declaration section itu adalah bagian yang opsional, artinya tanpa declaration section pun PLSQL itu masih bisa dengan begin end. Tapi kalau ada begin sama end itu harus ada gitu ya, tidak boleh dihilangkan. Nah, di bagian begin end ini nanti ada namanya SQL statement dan PLSQL statement. Kemudian di dalamnya nanti juga ada exception ya. Exception, di mana di exception ini ada action to perform when error occur. Jadi kalau ada error, maka dia akan memanggil exception. Jadi sederhana sebetulnya di PLSQL ini harus ada begin sama end. Nah, ada 3 tipe dari blok di PLSQL. Yang pertama adalah unanimous block, yang kedua adalah prosedur, yang ketiga adalah function. Atau prosedur dan function ini bisa disebut sebagai name block gitu ya, atau blok dengan nama. Kalau unanimous block adalah blok tanpa nama. Disebut blok tanpa nama karena kita tidak bisa memberikan nama dari blok ini, tapi dia bisa dipanggil gitu ya, bisa dijalankan, bisa di-running gitu ya. Bisa dipakai untuk menarik data, untuk menampilkan data. Nah, kalau unanimous block ini dia akan hilang gitu ya ketika kita logout. Tapi kalau prosedur dan function itu tetap ada walaupun itu kita sudah logout dari sistem database-nya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah di bagian penamaan ya. Di bagian penamaannya, kalau misalnya di unanimous block itu ada declare, kalau di prosedur itu ada prosedur kemudian namanya apa, function namanya apa. Kemudian di sini ada sama bagian bikin statement, ada exception handling juga, dan ada kondisi end. Itu block type-nya. Nah, nanti untuk unanimous block ini akan kita detailkan contohnya di minggu depan, dan untuk prosedur dan function di 2 atau 3 minggu selanjutnya. Nah, untuk praktikum akan dimulai di minggu depan gitu ya. Kelasnya sudah ada. Untuk R1 itu ada 4 kelas, R2 2 kelas. R1 itu dari kelas D1 sampai dengan D4, R2-nya D1 dan D3 ya. Kemudian R3-nya 1 kelas. Jadi total ada sekitar 2 tambah 1, 3, 7 kelas ya untuk praktikum. Nanti asistennya juga sudah ada. Silahkan masuk ke kelas praktikum masing-masing. Untuk materi akan di-upload bertahap. Oke, sampai di situ dulu untuk penjelasan tentang blok PLSQL ini. Setidaknya Anda sudah punya gambaran ya tentang bagaimana PLSQL. Terima kasih. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Nanti setelah ini ada tugasnya. Dicek di bagian halaman tugas gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.